Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita kirimkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustadz yang sedang berada di rumah di dalam masa COVID-19 ini, kondisi pembelajaran memang sedikit mengalami kendala. Namun karena kemajuan teknologi dan hal-hal yang lain, hal itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi halangan ketika kita mampu menggunakan teknologi itu. Maka muncullah istilah belajar daring, belajar jarak jauh, belajar melalui TVRI. Tapi alhamdulillah, kita di Pondok Modern sudah diajarkan ungkapan-ungkapan khairu jalisin fi zaman kitabun. Sebaik-baik teman kita untuk mengisi waktu adalah dengan kitab. Orang yang memang sungguh-sungguh untuk belajar, maka dia akan memanfaatkan waktunya untuk belajar, membaca, mengulang-ulang pelajaran yang bermanfaat bagi dirinya, terutama pelajaran-pelajaran yang bisa kita pahami dengan mengulang-ulangnya. Bahwa kondisi di rumah di bulan Ramadan ini, silahkan ananda-ananda isi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Selain belajar, tamatkan Al-Quran. Selain belajar, baca zikir yang banyak, serta berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, untuk bangsa ini, untuk seluruh dunia, agar terbebas dari wabah COVID-19 ini cepat segera pergi dari kita semua, sehingga kita kembali bisa hadir ke pondok pesantren untuk belajar, bertemu muka dengan guru-guru kita. Memang Ustadz akui bahwa belajar tanpa guru itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman. Pertama, bagaimana memahami sesuatu kalau belum kita dengarkan keterangannya dari guru kita? Dalam bahasa ilmiahnya adalah sanadnya siapa. Oleh karena itu, ananda dengan doa setiap hari, setiap waktu meminta kepada Allah agar musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak-anak mustajab insya Allah di sisi Allah, karena ananda-ananda rata-rata masih suci. Anak-anak yang masih memiliki dosa yang sedikit, yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di rumah, ananda tidak perlu berpikir tentang ujian semester ada atau tidak, kapan harus ke pondok, kapan harus menyiapkan ujian. Karena buat sementara waktu, prediksi-prediksi dari para ahli bahwa kemungkinan dari Institut Teknologi Bandung itu diperkirakan bahwa COVID ini baru selesai di akhir bulan Juni. Kalau demikian, kemungkinan besar ujian semester bisa kita laksanakan, bisa tidak. Ada prediksi lagi dari Badan Intelijen Nasional yang memprediksi bahwa COVID-19 ini baru akan berakhir di bulan Juli. Kalau demikian, kemungkinan tahun ajaran baru bukan dimulai pada bulan Juli, tapi pada bulan Agustus. Ada lagi prediksi-prediksi yang lain yang kita semua tidak tahu
Itu hanyalah para pakar memprediksikan. Cuman kita mengharapkan dengan doa anak-anak, semua prediksi itu mudah-mudahan selesai Ramadan, wabah pun dibawa oleh Ramadan, dan kita hidup kembali dengan nyaman. Ananda tidak perlu stres dengan memikirkan ujian-ujian yang akan dilaksanakan setelah ini. Mengenai kenaikan kelas, kita bisa pertimbangkan dari nilai ujian semester 1 kemarin dengan tugas-tugas yang telah diberikan kepada guru. Tugas Ananda adalah rajin-rajin membaca, dan selalu jadikan bahwa kekasih Ananda adalah kitab. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Adapun kadangkala Ananda akan mengatakan, Ustadz, kami bosan Ustadz, kami ingin keluar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Orang yang bersabar akan mendapatkan pertolongan terhadap segala amalan yang dia kerjakan. Kuncinya sudah diberikan di pondok ketika belajar mahfudhat di kelas 1 dan kelas 2. Itu adalah kunci yang harus Ananda gunakan selama di rumah. Kunci itu harus dipakai, jangan dibiarkan begitu saja. Jadi memaknai as-sabru yu'inu ala kulli amalin, ini tepat waktunya bagi kita. Kita disuruh oleh pemerintah stay at home, tinggal di rumah, beribadah di rumah, silaturahim dengan keluarga pun di rumah. Jadi kalau kita berpikir musibah memang musibah, tapi di belakang musibah ini kita merasakan kenikmatan yang lain, yakni kita bisa berkumpul dengan orang tua, bisa berbuka bersama, bisa sahur bersama, bisa tadarusan di rumah bersama, yang kadangkala sulit dilaksanakan kalau tidak dalam kondisi yang seperti ini. Artinya rahmat Allah itu sangat luas, tergantung kita memaknainya. Ananda semuanya, di sisi lain mungkin ada Ananda yang memang punya jiwa bermain game, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan gamenya. Itu semua akan melalaikan Ananda. Masa depan Ananda, Anandalah yang harus menentukannya dengan aksi, bekerja, membaca, menghafal. Ananda tidak tertutup kemungkinan baca buku, baca kitab. Melalui WA, tanyakan kepada guru. Melalui Facebook, tanyakan kepada guru. Dan aplikasi-aplikasi yang lainnya, insya Allah guru-guru kita siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan, tentu dengan catatan sebelum Ananda meminta kesempatan kepada guru tersebut, dikirim dulu satu WA, ungkapan WA, apakah Ustadz dan Ibu sedang sibuk? Kalau bisa, berikan waktu 5 menit atau 10 menit bagi Ananda untuk mendapatkan pencerahan. Ananda semua yang Ustadz dan Mas Guru rindukan, insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita berharap kita akan bertemu segera. Kerinduan kami kepada Ananda tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan Ustadz pun mungkin merasakan bahwa Ananda semua di rumah juga sangat merindukan suara-suara kami, merindukan guru-guru yang berbicara di depan kelas dan menerangkan. Namun memang kondisi sekarang perlu kita maklumi. Banyak buku yang bisa dibaca, banyak kitab yang bisa dibaca, dipahami. Terutama Ananda, pada bulan Ramadan ini kesempatan betul bagi Ananda, mau apakah Ananda menjadi anggota PBQ atau tidak, untuk meningkatkan hafalan Al-Qur'annya. Karena hafalan Al-Qur'an ini akan menguji sejauh mana kecerdasan seseorang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak mampu menghafal karena kurangnya hobi dan minat, maka Ananda harus mengejar berapa kali Ananda sanggup menamatkan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini.
Apakah sekali, 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali, tergantung seberapa tinggi niat dan motivasi Ananda untuk membaca Al-Quran. Karena memang dalam bulan Ramadan ini memang dituntut kuantitas atau seberapa banyak kita membaca Al-Quranul Karim itu. Terlepas nanti apakah Ananda mau paham atau tidak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan likulli harfin ajrun, setiap huruf itu memiliki nilai pahala. Ananda-ananda yang Ustadz banggakan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, dan selalu berdoa, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami, dan berikanlah manfaat kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Keberkahan ilmu bukan dari kekayaan seseorang. Keberkahan ilmu sejauh mana ilmu itu bisa menuntunnya. Keberkahan ilmu sejauh mana ilmu itu bisa menutupi dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dan sehingga muncullah orang yang memiliki ilmu itu, ilmunya menjaga dirinya, dan dia pun selalu menjaga ilmunya. Kita sebagai santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasir, tolong selama di rumah tunjukkanlah kepada orang tua kita, adik-adik kita, disiplin jangan tinggal. Bangun sebelum waktu subuh. Kalau memungkinkan Ananda jangan dibangunkan lagi. Mestinya Ananda sudah punya pengalaman bangun jam 4, jam setengah 4. Bangunkan abi uminya dan saudara-saudaranya, baik laki-laki atau perempuan di rumah. Jangan malu untuk menyapu, karena menyapu itu bukan tugas seorang perempuan, bukan juga tugas seorang laki-laki, tapi menyapu itu adalah tugas umat Islam sebagai manusia, dengan konsepnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Di pondok sudah diajarkan Ananda menyapu, dan itu memang dibuat jadwalnya setiap hari. Cuman di rumah Ananda jangan terpaku karena tidak ada jadwal piket. Lalu bagaimana piketnya? Piket setiap hari. Kemudian Ananda, mumpung menjelang 10 akhir Ramadan, ada kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar yang pahalanya diperkirakan 1000 bulan. Secara umur barangkali Ananda tidak akan sampai umur sampai 80 tahun melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Namun Ananda bisa saja selesai tarawih, kemudian Ananda membaca Al-Quran, baca zikir, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian banyak tasbih-tasbih yang lain yang Anda bisa baca. Namun kalau Anda bertanya, apa sih zikir yang paling baik? Maka zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah Allah berikan peringat, fazakir inna fa'atiz zikra. Berilah peringatan bahwa kadangkala manfaat bahwa zikir itu akan memberikan manfaat kepada manusia. Ananda, para santri dan santriwati yang sedang berada di rumah, mari kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan keilmuan kita tingkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan itu, Ananda nanti datang ke pondok muncul menjadi santri dan santriwati yang sudah lebih dewasa daripada sebelumnya, yang biasanya sulit diatur. Setelah ada musibah ini pulang dari rumah menjadi santri-santriwati yang sudah dewasa, tidak banyak perlu diatur,
tidak perlu banyak diteriakkan. Tetapi Ananda yang sudah berpikir dari rumah, saya ke pondok pesantren mencari pendidikan, dan saya sudah mencoba mendidik diri selama di rumah, bersama keluarga, bersama Al-Quran, bersama puasa, bersama sholat, bersama hal-hal yang lainnya. Para santri dan santriwati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati, insya Allah, kesempatan tidak datang dua kali. Pergunakanlah dan manfaatkanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan ada kata bosan. Jangan ada kata-kata bosan, karena umat Islam itu tidak pernah putus asa. La tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di pondok banyak kegiatan, dari kegiatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sehingga kalau ada santri dan santriwati bertanya, apalagi yang harus saya kerjakan Ustadz? Berarti selama di pondok dia lebih cenderung hanya bagaikan patung, hanya diatur kegiatannya. Kalau tidak ada yang mengatur, dia tidak bergerak. Inilah kesempatannya Ananda mencoba. Ketika satu kegiatan telah selesai, maka berpindahlah kepada kegiatan yang lain yang bermanfaat. Cuman Ustadz berharap jangan berteman terlalu dekat dengan Google atau Facebook atau WA yang memang itu sering melalaikan orang, sehingga kita sanggup membaca WA 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Tapi ketika membaca Al-Quran 10 menit, kita sudah berair mata kita sudah merasa bosan, kita sudah merasa banyak. Tidak ada kata-kata bosan untuk orang beriman. Tidak ada kata-kata bosan bagi orang yang sudah punya kegiatan pasti. Kegiatan kita pasti: bangun tidur, baca doa, ke kamar mandi, persiapan sholat, selesai sholat, baca Al-Quran, kemudian membaca hal-hal yang lain. Setelah itu mungkin Ananda menyapu rumah, kemudian yang perempuan barangkali mencuci piring. Jangan mencuci, andalkan papa, mama, atau pembantu yang mencuci. Tidak salah Ananda mempraktekkan ilmu yang sudah ada di pondok selama ini. Kemudian membaca, kalau ada tugas dari guru, laksanakan. Kalau ada PR, laksanakan. Kalau tidak ada, tanyakan kepada teman apa kegiatan-kegiatan yang lain. Terutama meningkatkan skill-skill dari keterampilan-keterampilan yang memang juga bisa dilihat melalui YouTube. Ustaz juga melihat bagaimana perkembangan orang-orang yang selama libur, mereka cara bertanam menggunakan air, kemudian ada yang sampah dijadikan keterampilan-keterampilan yang menjadi berharga. Kan itu cukup menakjubkan. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Kemudian bagi yang laki-laki perempuan tidak masalah belajar masak kepada ibu, dan juga bagaimana caranya menata untuk pelaksanaan berbuka. Berbuka bersama, Anda coba memimpin doa. Rasanya sangat disenangi, orang tua bahagia luar biasa ketika anandanya mengajak memimpin doa berbuka bersama ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudaranya. Mungkin kita tidak nampak air matanya menetes, tapi setidaknya ibu yang mengharapkan anaknya jadi anak soleh atau solihah, ketika anaknya membacakan, seolah-olah mereka sudah menemukan apa yang mereka impikan, yaitu anak soleh dan solihah. Selesai itu berbuka, melaksanakan sholat. Bagi Ananda yang sudah sanggup jadi imam, imami ayah dan ibunya dengan bacaan-bacaan yang benar. Kemudian selesai sholat tarawih, baca Al-Quran. Kalau sudah selesai baca Al-Quran, jauhi televisi Ananda, karena rata-rata acara televisi hanya untuk menjadikan kita menyia-nyiakan waktu. Kecuali Ananda mendengarkan pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi tentang berita nasional, berita internasional yang memang perlu kita ketahui. Tapi sinetron-sinetron semuanya adalah kebohongan.
dibungkus dengan cerita-cerita indah, tapi itu semuanya kebohongan. Bahkan tidak ada sinetron Islami, Ananda. Karena ketika sinetron itu dibumbui oleh cinta seorang laki-laki dan perempuan, itu tidak lagi Islami, tapi itu hanyalah sebagai cerita yang mengelabui kita. Lalu bagaimana, Ananda? Lebih baik Ananda cepat istirahat. Apakah jam 10 malam sudah mulai istirahat, nanti jam 3 pagi bangun kembali. Anak-anak Ustadz yang sedang berada di rumah, manfaatkan waktu juga untuk birrul walidain, berbuat baik kepada ayah dan ibu, kakek dan nenek, berbicara dengan sopan santun, dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Dan kalau ada sesuatu mungkin perlu bertanya juga kepada ayah dan ibu. Papa, mama, selama saya di rumah ada enggak sikap saya yang perlu diperbaiki? Ayah, ibu, selama di rumah ada enggak sikap Ananda yang mesti Ananda perbaiki biar Ananda menjadi anak yang saleh dan menjadi anak yang salihah? Karena Ananda, evaluasi dan ujian itu tidak selamanya di sekolah. Di saat itu, ketika ayah dan ibu kita memberikan masukan, berarti ayah dan ibu kita memperhatikan kita. Tapi kalau kita tidak bertanya, kemungkinan ayah dan ibu mengatakan, ya sudahlah, kerjakan aja seperti yang biasa. Artinya kita kurang mendapatkan perhatian. Ananda sadar atau tidak, sebagai anak kita sangat membutuhkan perhatian dari orang tua kita. Dan jangan jenuh ketika ada nasihat-nasihat. Misalnya, Ananda sedang makan, lalu kedengaran makan Ananda bagaikan suara belut, mencapak, itu bahasa Minangnya barangkali ya. Lalu orang tua mengatakan, Ananda, orang Minang kalau makan tidak boleh berbunyi bagaikan belut. Nah, ini dikatakan etika dan adab orang Minang ketika makan. Lalu ketika kita makan juga, ada nasi-nasi yang keluar dari piring. Kakek nenek kita menasihati, nah, nasi itu menangis ketika dia keluar dari piring, mubazir. Kita jangan protes dan jangan pula mengeluarkan dalil. Nasihat dari orang tua tersebut adalah menunjukkan bagaimana kita peduli dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satu nasi itu sangat berharga bagi fakir miskin yang sudah tidak lama mendapatkan kenikmatan itu. Jangan biarkan nasi itu jatuh. Ketika kita makan, bagaimana kita mengambil sambal? Jangan ambil yang jauh-jauh, tapi makanlah yang di dekat kita. Karena ada Nabi mengatakan, ya gulam, samillah, kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau mau makan, bacalah bismillah, kemudian makanlah apa yang ada di sekitarmu. Ini menunjukkan juga adab dan etika, walaupun barangkali idam-idam yang enak itu berada posisinya jauh dari kita. Dan kalau memang kita butuh, kita tinggal meminta, ke nek, tolong sambal itu didekatkan ke saya. Nah, itu contohnya. Jadi Ananda perlu memang sering bertanya-tanya kepada ayah dan ibu tentang etika. Tentunya Ustaz berharap nanti ketika Ananda sampai di pondok kembali, Ustaz lihat Ananda makan dengan sopan, berbicara dengan sopan, berjalan dengan sopan, ada nada berbicara dengan teman, ada nada bicara dengan kakak kelas, ada nada bicara dengan guru-gurunya. Jadi selama bulan Ramadan ini juga memungkinkan untuk mempelajari sikap dari orang tua kita yang ada di rumah. Anak-anak yang berada di rumah, mudah-mudahan Allah memberkati Ananda semua. Kita berharap musibah cepat berlalu, Ananda bisa kembali bersilaturahim ke pondok pesantren yang juga sangat merindukan Ananda semua. Doakan juga kami yang sedang berada di pesantren selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga kami tetap berjuang, tetap menunggu Ananda
hadir kembali ke kampus Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya ini. Pintu selalu terbuka buat Ananda. Tapi dengan catatan mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Itu kira-kira informasi yang perlu saya sampaikan kepada Ananda. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh Ananda, santri dan santriwati, tidak usah mempertanyakan kapan harus kembali ke pondok, karena nanti kami akan menginformasikan melalui web Diniyah, melalui sekretariat Diniyah, kapan mesti akan kembali. Kalau pemerintah sudah memberikan lampu hijau bahwa kita boleh kembali beramai-ramai, kita akan informasikan Ananda kembali ke pondok. Bagaimana juga sistem ujian untuk semester 2? Tunggu saja informasi dari pondok pesantren yang insya Allah kita selalu update untuk mencari berita dan informasi, sehingga nanti kita informasikan. Yang penting adalah Ananda persiapkan. Apa yang dipersiapkan? Kalau pesan orang tua lama, sedia payung sebelum hujan, sedia menghafal pelajaran, membaca pelajaran. Seandainya ujian datang, Ananda sudah siap. Sama dengan payung tadi, kalau kita membawa payung kemana-mana, kapanpun hujan turun, kita tidak takut basah, karena kita sudah punya payung. Tapi kalau kita belum memiliki payung, hujan turun, apakah kita kelabakan? Tentu iya, apalagi tidak ada tempat berteduh. Namun, kalau Ananda semua sudah mempersiapkan dari rumah, kan Ananda sudah tahu cara belajar di pesantren. Seluruh pelajaran kitab pondok dihafal, dipahami. Adapun pelajaran-pelajaran yang lain diulangi sehingga melekat di dalam otak kita, di dalam diri kita. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat lapang ini mampu Ananda manfaatkan dan pergunakan untuk menyiapkan itu. Terutama bahwa belajar itu tidak hanya harus di pesantren, tidak harus bertatap muka, tapi ketika ada kesempatan untuk bertatap muka, tidak salah. Namun kita berharap semua Ananda selalu mempersiapkan, dan jangan lupa juga bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain, dengan catatan teman-teman yang sejenis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesehatan dan kemauan yang kuat bagi seluruh Ananda yang ada di rumah untuk cinta ilmu, hubbul ilmi, hubbut ta'allum, cinta kepada ilmu, cinta belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan kebenaran. Itu kiranya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Ananda. Salam rindu untuk Ananda seluruhnya, dan sampaikan salam kami mewakili seluruh Majelis Guru Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya, sekaligus juga pengurus yayasan. Sampaikan salam kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.